Pada saat yang sama, Han Li melepaskan raungan marah saat dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan pilar tebal cahaya keemasan langsung ke arah wanita di atas. Adapun Han Li sendiri, ia berubah menjadi burung bersayap 4 perak raksasa dengan busur petir perak berkedip di sekujur tubuhnya. Dia membentangkan keempat sayapnya dan menghilang ke udara tipis sebagai benang cahaya biru dan putih. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus beberapa ribu kaki jauhnya, dan benang cahaya muncul kembali sebelum langsung menghilang lagi. Wanita ini jelas memiliki kekuatan yang tak terduga, dan Han Li saat ini tidak dalam kondisi terbaiknya, jadi dia segera memilih untuk melarikan diri. Dalam bentuk kunpeng bersayap 4 ini, dia terlalu cepat bahkan untuk ditangkap oleh 3 klon Xue Guang, jadi dia sangat yakin dengan kemampuannya untuk melarikan diri. Wanita itu melambaikan tangannya di udara untuk melepaskan seberkas pedang Ki hitam, yang mengalahkan pilar cahaya keemasan yang mendekat dengan mudah. Namun, selama penundaan singkat itu, Han Li telah melakukan perjalanan sejauh ini sehingga dia tidak lebih dari titik hitam yang hampir tidak terlihat di cakrawala. Kamu pikir kamu bisa menjauh dariku? Betapa delusi cahaya dingin melintas di mata wanita itu saat dia mengarahkan pandangannya ke titik hitam yang melarikan diri di kejauhan. Dia melambaikan tangannya ke bawah, dan 2 raksasa batu muncul sepenuhnya dari tanah di bawah. Saat mereka terbang ke udara, mereka berkumpul untuk membentuk bola cahaya abu-abu raksasa yang menyilaukan atas perintah wanita itu. Wanita itu kemudian berubah menjadi bola Ki hitam sebelum menghilang menjadi bola cahaya besar, dan beberapa saat kemudian, cahaya yang menyilaukan surut untuk mengungkapkan aula batu yang tingginya beberapa ratus kaki. Aula itu seluruhnya berwarna abu-abu dengan sekitar selusin pilar batu mentah, memberikan kesan keindahan dan kesenian yang agak primitif. Wanita itu berdiri di tengah aula, lalu dengan lembut mengetukkan 1 kaki ke atasnya sebelum memerintahkannya untuk mengejar. Lapisan cahaya spiritual putih langsung muncul di permukaan aula batu, dan itu melesat seperti bintang jatuh dalam mengejar Han Li. Aula batu tampaknya cukup besar dan licik, tetapi itu mencakup jarak sekitar 1000 kaki hanya dengan 1 kilatan, dan itu tidak jauh lebih lambat dari kunpeng bersayap 4 yang telah diubah oleh Han Li. Han Li juga secara alami menemukan ini, dan dia menjadi lebih enggan untuk melibatkan pengejarnya dalam pertempuran. Wanita itu jelas bukan Raja Iblis biasa, dan dia jelas tidak mau menghadapinya dalam kondisi lesu saat ini. Selain itu, aura wanita itu tidak hanya menyerangnya dengan perasaan sangat berbahaya, tetapi juga cukup familiar baginya. Akan sangat tidak bijaksana bagi Han Li untuk melibatkannya dalam pertempuran sebelum memastikan identitasnya. Meskipun dia hanya sedikit lebih cepat daripada pengejarnya dalam bentuk kunpeng, jarak di antara mereka akan terus melebar, jadi dia pada akhirnya bisa melepaskannya sepenuhnya. Wanita itu harus menyadari hal ini juga, jadi Han Li agak bingung tentang apa niatnya. Namun, dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan hal-hal seperti itu saat ini, dia hanya fokus untuk melarikan diri dari tempat kejadian secepat yang dia bisa. Dengan kecepatan luar biasa mereka, jarak ratusan ribu kilometer telah ditempuh hanya dalam 1 jam. Pada titik ini, Han Li sudah membuka celah beberapa puluh kilometer antara dirinya dan aula batu. Ini secara alami adalah jarak yang sangat jauh untuk orang kebanyakan, tetapi untuk makhluk sekaliber Han Li, itu adalah jarak yang bisa dijangkau hanya dalam beberapa saat. Meski begitu, celah itu terus melebar, dan hati Han Li akhirnya sedikit mereda saat dia mulai merenungkan dengan tepat siapa wanita ini. Sementara itu, wanita itu sedang duduk di kursi batu di tengah aula, mengarahkan pandangan dinginnya lurus ke depan tanpa berkedip. HMPH, bocah manusia ini tidak lebih dari seekor semut di alam yang lebih rendah saat terakhir kali aku bertemu dengannya, tapi sejak saat itu, dia berkembang ke tahap integrasi tubuh tengah dalam waktu kurang dari 2000 tahun dan mencapai teknik transformasi yang begitu kuat, itu tampaknya dia tidak bisa diremehkan. Namun, dia bermimpi jika dia pikir dia bisa menjauh dariku dengan kemampuan sepele ini sendirian. Sigan, segera lakukan teleportasi instan. Aku yakin kamu punya cukup waktu untuk menguncinya, wanita itu memerintahkan dengan ekspresi dingin. Sebagai tanggapan, wajah kasar raksasa terbentuk di langit-langit aula batu, dan menjawab, "Ya, Nyonya Yuanca."
Kami berdua akan segera memulai teleportasi, tetapi masih ada potensi kesalahan sekitar 500 meter yang harus Anda perhitungkan. Tanda petik ganda buka. 500 meter bukanlah apa-apa, aku pasti bisa menghentikannya, kata wanita itu dengan sikap acuh tak acuh. Iya. Wajah raksasa itu segera memberikan jawaban tegas, dan di saat berikutnya, aula batu tiba-tiba berhenti di udara. Segera setelah itu, dua suara aneh yang berbeda mulai melantunkan mantra, dan rune 5 warna yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan aula batu di tengah kilatan cahaya spiritual. Rune ini sangat dalam, dan mereka berkedip dengan hebat sebelum melepaskan diri dari aula batu, menyebar di udara untuk membentuk formasi 5 warna yang besar. Aula batu terletak tepat di tengah formasi, dan menghilang di tempat setelah kilatan cahaya yang menyilaukan. Detik berikutnya, Han Li tiba-tiba merasakan ledakan fluktuasi spasial muncul sekitar 500 meter di belakangnya, dan jantungnya tersentak saat dia berbalik, tepat pada waktunya untuk melihat formasi raksasa muncul dari udara tipis. Cahaya 5 warna berkedip, dan benda besar mulai muncul dari formasi. Sampah. Han Li mahir dalam formasi dan teknik teleportasi instan sendiri, jadi dia secara alami dapat segera mengidentifikasi ini sebagai formasi teleportasi. Karena itu, dia segera berhenti dalam pelariannya sementara mata iblis hitam vertikal muncul di gelolanya. Ini tidak lain adalah mata penghancur hukum Han Li, dan dia secara paksa menggunakannya dalam bentuk kunteng. Ini adalah sesuatu yang benar-benar di luar kemampuannya sebelum dia mencapai tahap integrasi tubuh. Begitu mata penghancur hukum muncul, ia mengeluarkan benang hitam setipis sehelai rambut. Benang hitam itu kemudian langsung berubah menjadi pilar cahaya hitam pekat yang menghilang dalam sekejap. Sebuah ledakan besar terdengar, dan pilar hitam cahaya muncul tepat di depan formasi teleportasi sebelum menyerang dengan kekuatan yang menghancurkan. Cahaya hitam dan 5 warna segera terjalin untuk membanjiri seluruh formasi, dan setelah melepaskan serangan itu, mata penghancur hukum pada gelabelahan Li langsung menghilang. Segera setelah itu, dia mengepakkan sayapnya dan terus melarikan diri, memilih untuk tidak melepaskan serangan lebih lanjut. Han Li jelas menyadari bahwa serangan dari mata penghancur hukumnya tidak benar-benar dapat membahayakan pengejarnya, itulah mengapa dia membuat keputusan cepat untuk terus terbang menjauh. Ternyata, dia benar. Setelah ledakan cahaya hitam dan 5 warna surut, ruang di tengah formasi raksasa melengkung dan kabur, setelah itu aula batu raksasa muncul dengan cara yang sedikit tidak stabil. Di bawah pengaruh kekuatan spasial yang kacau di daerah terdekat, aula batu tidak dapat segera melanjutkan mengejar Han Li. Sebaliknya, penghalang cahaya putih telah muncul di sekitarnya, dan itu bergoyang tanpa henti di tengah fluktuasi spasial yang ganas. Dia memiliki mata penghancur hukum. Ekspresi wanita itu menjadi gelap saat menyadari ini. Setelah hanya beberapa kilatan, Han Li tidak lebih dari titik hitam di cakrawala lagi. Kejar dia, wanita itu memerintahkan dengan suara marah. Wajah batu raksasa muncul sekali lagi di langit-langit aula, dan berkata dengan nada meminta maaf, saya khawatir kami tidak dapat langsung mengejar, Nyonya. Karena gangguan dari kekuatan spasial, kami hanya dapat melanjutkan setelah melakukan beberapa penyesuaian. Tanda petik ganda buka. HMPH, pada saat kamu selesai, bocah manusia itu akan benar-benar hilang. Biarkan aku membantumu. Wanita itu mendengus dengan dingin sebelum mencengkeram sandaran lengan kursi batunya yang mulus, lalu menyuntikkan semburan ki iblis hitam-hitam ke dalamnya. Terima kasih atas bantuan Anda, Nyonya Yuancha, kami akan dapat melanjutkan sekarang juga, kata wajah batu itu dengan sikap gembira. Jadi, tidak lama setelah itu, aula batu melesat ke udara lagi. Meskipun aula batu gagal menghentikan Han Li, jarak antara keduanya telah ditutup secara signifikan, dan wanita itu terus mengejar dengan tekad yang baru. Jadi, setiap kali Han Li berhasil memperlebar jarak antara dirinya dan aula batu, wanita itu akan menggunakan kemampuan teleportasinya untuk menutup celah tersebut. Setelah mempelajari pelajarannya dari teleportasi pertama, dia memastikan untuk tidak terlalu dekat dengan Han Li selama teleportasi berikutnya. Jadi, bahkan dengan meta penghancur hukumnya, Han Li tidak dapat menggagalkan teleportasinya lebih jauh. Ini tentu saja cukup mengkhawatirkan Han Li.
Dia juga memiliki formasi petir yang bisa dia gunakan untuk teleportasi, tetapi dia tidak dapat mengontrol tujuan sama sekali. 1. Jika dia hanya berteleportasi dalam jarak pendek, ada kemungkinan dia bisa berakhir tepat di sebelah pengejarnya. Jika dia ingin berteleportasi dalam jarak yang lebih jauh, maka dia akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengatur formasi, jadi itu juga bukan pilihan yang layak. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia bisa teleportasi dirinya ribuan kilometer jauhnya, dia masih tidak akan bisa melarikan diri dari deteksi indera spiritual wanita itu, dan dia akan mengejar lagi pada akhirnya. Tampaknya dia bahkan lebih sulit untuk dihilangkan daripada 3 klon leluhur suci Xue Guang. Dengan demikian, keduanya terus terbang di udara selama lebih dari setengah hari. Karena fakta bahwa Han Li dengan sengaja memilih jalan yang sangat jarang penduduknya, dia tidak menemukan makhluk jahat yang dapat menghalanginya di sepanjang jalan. Namun, wanita itu jelas tidak akan membiarkannya lolos, jadi dia harus memikirkan cara untuk melepaskannya. Tanpa sepengetahuannya, wanita itu saat ini sedang berkomunikasi dengan makhluk jahat lain melalui cermin hitam kuno miliknya. 1. Pohon galaksi abadi, bertanya-tanya apakah yang penulis maksudkan adalah formasi yang tergesa-gesa? Sejak Han Li benar-benar menggunakan formasi petir untuk membunuh raksasa lapis baja itu tepat pada awal pertempuran kota surga dalam, meskipun itu adalah jarak yang sangat pendek sehingga dia bisa melihat dengan matanya sendiri. Gambar di cermin menggambarkan seorang pemuda berjubah merah, dan dia memiliki ekspresi yang agak gelap di wajahnya. Hiwanca, kapan Anda mengirim klon ke alam roh? Jika saya ingat dengan benar, Anda tidak ada dalam daftar leluhur suci yang ditunjuk untuk turun ke alam ini. Xue Guang, aku hanya mengirim tiruanku ke dunia ini untuk membantu Liu Ji. Aku tidak memerintah tentara manapun, dan aku tidak punya niat untuk membuat tubuh asliku turun ke alam ini, jadi saya tidak melanggar persetujuan saya dengan semua orang. Karena itu, Anda tidak punya hak untuk menuduh saya atas apapun, jawab wanita itu tanpa ekspresi. Xue Guang sangat marah, tapi dia jelas juga agak waspada terhadap wanita itu, dan dia mendengus dingin. HMPH, tidak peduli bagaimana kamu mencoba menjelaskannya, kamu hanya memutarbalikkan narasinya. Singkirkan itu untuk saat ini, jika kamu kembali membantu Liu Ji, lalu mengapa Anda muncul di area yang saya awasi ini? Apakah Anda tidak berhutang penjelasan untuk itu? Jangan beritahu saya bahwa harta deteksi di kano pertempuran saya menghasilkan hasil yang salah. Tanda petik ganda buka. Saya memang saat ini berada di area yang Anda awasi, dan saya mengejar seorang kultivator manusia. Ini adalah perintah dari Liu Ji juga, jadi apa yang saya lakukan pasti bermanfaat bagi pasukan ras suci kita, wanita itu menjawab saat ekspresinya sedikit mereda. Kamu mengejar seorang kultivator manusia? Dengan 2 iblis batu raksasa itu di lengan bajumu, pasti tidak ada manusia di bawah tahap Grand Ascension yang bisa melarikan diri darimu. Namun, mengingat ini adalah masalah yang menyangkut seluruh pasukan ras suci kita, tidak pantas bagiku untuk tidak meminjamkan bantuanku. Aku akan mengirimkan tiruanku untuk bertemu denganmu segera, kata Xue Guang dengan suara penuh hati. Kedengarannya kamu masih meragukanku. Ngomong-ngomong, aku pernah mendengar bahwa kamu mengirim 3 klonmu ke alam roh. Apakah kamu tidak takut sesuatu akan terjadi pada tubuhmu yang sebenarnya di alam suci kami? Selain itu, bukankah kamu pikir sudah terlambat bagi kamu untuk mengirimkan klon sekarang? Pada saat klonmu tiba di sini, aku sudah mengurus pembudidaya manusia di sini, kata wanita itu saat senyum dingin muncul di wajahnya. Saya tidak perlu menjelaskan diri saya sendiri kepada Anda. Klon saya tidak jauh dari tempat Anda sekarang, dia seharusnya bisa bertemu dengan Anda dalam waktu sekitar setengah hari. Saya kebetulan meminjam mall meliputi plate dari Dulong, aku yakin ini akan membantumu, jawab Xue Guang. Apa? Bagaimana caramu membuat Dulong meminjamkan plat yang mencakup segalanya? Dia menghargai harta itu seperti halnya hidupnya sendiri. Ekspresi terkejut muncul di wajah wanita itu setelah mendengar ini. Hehe, apapun bisa dipinjam asalkan harganya pas. Siapa pembudidaya manusia yang saat ini kamu kejar? Mereka pasti sosok yang sangat penting dalam umat manusia untuk menjauh darimu.
Aku akan menghubungi klonku kan menjauh sehingga mereka bisa menyergapnya dari depan, dan kita akan menjebaknya dari kedua sisi, Xue Guang mengusulkan. Wanita itu terdiam sesaat sebelum menjawab dengan serius, kamu bisa membantuku memburunya, tapi aku pernah bertemu dengannya di alam yang lebih rendah di masa lalu, jadi setelah kami menangkapnya, kamu harus untuk menyerahkannya padaku. Kalau tidak, aku lebih suka merawatnya sendiri, meskipun itu berarti aku harus meluangkan lebih banyak waktu. Tanda petik ganda buka. Oh, dia melintasi Anda di alam yang lebih rendah? Itu cukup menarik. Saya mendengar bahwa klon indera spiritual Anda terbunuh di alam yang lebih rendah. Mungkinkah pelakunya adalah pembudidaya manusia yang sedang Anda kejar? Haha, kebetulan sekali. Xue Guang terkekeh saat ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Jika Anda menghubungi saya hanya untuk mengejek saya, maka tidak perlu bagi kami untuk berkomunikasi lebih jauh. Ekspresi wanita itu menjadi gelap saat dia mengangkat tangan untuk memutuskan komunikasi. Namun, Xue Guang tiba-tiba mengangkat tangan untuk menghentikannya. Tunggu. Saya setuju dengan kondisi Anda. Namun, setelah ini, Anda harus membantu saya melakukan sesuatu juga, dan setelah itu selesai, Anda harus meninggalkan area yang saya awasi. Bantuan apa yang Anda butuhkan? Wanita itu agak terkejut mendengarnya. Ini cukup sederhana, saya juga membutuhkan Anda untuk membantu saya merawat seorang kultivator manusia, Xue Guang segera menjawab. Bukankah ketiga klonmu sudah turun ke dunia ini? Kenapa kamu masih membutuhkan bantuanku? Kamu tidak mencoba merekrut klonku ini untuk menyerang kultivator manusia tahap Grand Ascension, kan? Wanita itu bertanya dengan alis berkerut. Hehe, yakinlah, aku tidak akan bersedia mengorbankan klon milikku ini untuk menyerang makhluk tahap Ascension besar. Manusia yang aku targetkan adalah kultivator integrasi tubuh, tetapi dia memiliki banyak harta dan kemampuan yang kuat. Aku memang melakukannya mengirim 3 klonku ke dunia ini, tetapi mereka tidak membawa hartaku yang paling kuat, itulah sebabnya aku tidak dapat menjatuhkan manusia itu. Dengan bantuanmu, aku yakin hasilnya akan berbeda, Xue Guang menjawab dengan sebuah senyuman. Ekspresi wanita itu mereda setelah mendengar ini, dan dia berkata, jika itu adalah kultivator manusia tahap integrasi tubuh, maka saya tidak keberatan, Anda sendiri yang sepakat. Katakan bagaimana cara menghubungi klon Anda. Xue Guang secara alami memberi jawaban tegas sebelum menunjuk ke depan untuk melepaskan untaian rune perak dari cermin. Sementara itu, Han Li masih meluncur di udara di depan, sama sekali tidak menyadari fakta bahwa 2 musuh iblis yang maha kuasa tanpa sadar telah bergabung untuk memburunya. Dia memeras otaknya untuk mencari jalan keluar dari situasi ini saat dia terbang, tetapi tidak dapat segera memikirkan apapun. Belum lama ini, dia baru saja menghadapi klon leluhur suci Xue Guang, dan dia telah menghabiskan sebagian besar harta formasi sementara, jadi dia kekurangan sumber daya untuk mencegah pengejarnya. Selain itu, dia tidak tahu jenis kemampuan apa yang dimiliki wanita iblis itu, dan itu membuatnya sangat sulit untuk merumuskan rencana melawannya. Setelah berpikir lama, dia memutuskan bahwa dia harus memastikan kekuatan dan kemampuan wanita itu terlebih dahulu sebelum dia bisa memikirkan hal lain. Lagi pula, hanya dengan mengetahui musuh seseorang dapat memastikan kemenangan. Dengan mengingat hal itu, bulu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari tubuh Kun Peng sebelum berubah menjadi jimat dan alat formasi. Dia memasang selusin jebakan dengan ukuran berbeda, lalu melanjutkan perjalanannya. Beberapa saat kemudian, serangkaian ledakan keras meletus di belakangnya, dan hubungan indera spiritual yang dia miliki dengan perangkap itu langsung terputus. Hatinya langsung tenggelam saat melihat ini. Menilai dari kecepatan wanita itu menembus semua jebakan yang dia pasang, dia bisa memastikan bahwa dia bahkan lebih kuat dari yang dia perkirakan. Kekuatannya pasti jauh lebih unggul dari penguasa iblis rata-rata, dan dia sebanding dengan 3 klon Xue Guang. Lebih jauh lagi, aura familiar yang dia keluarkan mengingatkannya pada musuh yang menakutkan, dan pikiran tentang dirinya yang mengirimkan rasa dingin di punggungnya. Mungkinkah wanita ini adalah tiruan dari leluhur suci Wanca? Kalau begitu, tidak terlalu aneh kalau dia bertekad untuk memburunya. Memang, setelah beberapa pertimbangan yang cermat,
Han Li akhirnya menyadari bahwa aura wanita ini agak mirip dengan fragmen jiwa leluhur suci Wan Cha yang dia temui, dan itu adalah pemikiran yang cukup tidak nyaman baginya. Setelah sampai pada kesadaran ini, dia bahkan lebih bertekad untuk menahan diri dari melibatkan wanita itu dalam pertempuran, dan terus melarikan diri secepat yang dia bisa. Dia sudah merumuskan rencana, aula batu bisa berteleportasi, tapi itu pasti akan mengeluarkan lebih banyak kekuatan sihir daripada penerbangan normal. Karena itu, ada kemungkinan yang sangat bagus bahwa dia akan bisa bertahan lebih lama darinya dalam kontes ketahanan. Karena itu, dia memutuskan untuk terus melarikan diri, meskipun terbang dengan kecepatan yang begitu cepat juga cukup berat baginya. Setelah itu, dia tidak lagi mencoba memasang perangkap atau formasi apapun, dia hanya memanggil beberapa pil dan batu roh kelas atas yang dia gunakan untuk mengisi kembali kekuatan sihirnya yang hilang. Aula batu terus mengejar di belakangnya, dan setengah hari berlalu dalam sekejap mata. Mereka telah terbang di atas gurun di dunia purba dan tiba di udara di atas rawa. Langit sangat cerah, dan tidak ada yang menghalangi bidang pandang Han Li selain dari beberapa awan putih yang malas. Han Li bisa merasakan bahwa frekuensi teleportasi aula batu secara bertahap mulai menurun, dan sedikit kegembiraan membanjiri hatinya. Tepat pada saat ini, suara yang sedikit lemah tiba-tiba terdengar dalam arti spiritualnya. "Awas, Guru, saya bisa merasakan aura musuh di depan." Suaranya sangat lembut dan sepertinya milik seorang anak kecil. Han Li sangat terkejut dengan suara ini, dia segera berhenti di udara sebelum buru-buru bertanya, "Siapa di sana? Apakah Anda tidak mengenali saya, Tuan? Saya adalah Leopard Kirin Beast. Saya baru saja terbangun dan perlu hibernasi lagi segera, tetapi saya dapat dengan jelas merasakan bahwa ada musuh di depan yang memiliki niat buruk terhadap Anda." Pemilik suara kekanak-kanakan itu berkata dengan mendesak, lalu terdiam setelah menguap lembut. Han Li sangat bingung mendengar ini. Leopard Kirin Beast telah berhibernasi selama beberapa abad, namun tiba-tiba ia terbangun pada saat seperti ini untuk mengeluarkan kata-kata peringatan kepadanya. Lebih jauh lagi, fakta bahwa ia sekarang dapat berbicara juga cukup mengejutkannya. Apa musuh yang baru saja disebutkan oleh binatang itu? Mengapa dia tidak bisa merasakan apapun? Saat pikiran ini dengan cepat melintas di benak Han Li, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke area sekitarnya sambil melepaskan perasaan spiritualnya yang sangat besar ke segala arah. Namun, dia tidak bisa merasakan sesuatu yang mencurigakan di dekatnya, dan ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya. Sementara itu, ada 3 sosok berjubah merah berdiri berdampingan di dalam harta karun misterius, menilai layar kristal raksasa yang melayang bersamaan. Di permukaan layar besar itu ada gambar burung raksasa dengan busur petir berwarna perak yang berputar di sekujur tubuhnya. Burung besar itu memiliki 2 pasang sayap, dan menilai sekelilingnya dengan tatapan curiga dan bingung di matanya. Siapa sangka bahwa ini akan menjadi kultivator manusia yang dikejar Yuan Cha. Hehe, itu membuat segalanya jauh lebih mudah bagiku. Sosok merah tua yang berdiri di tengah terkekeh dingin dengan amarah yang nyaris tidak tertekan dalam suaranya. Sosok merah tua itu tidak lain adalah salah satu klon leluhur suci Xue Guang. Jangan merayakannya terlalu dini. Jangan lupakan kondisi yang awalnya kami usulkan ke Yuan Cha. Klon identik lainnya mengingatkan dengan suara tenang. HMPH, mengingat Yuan Cha mengejar target yang sama dengan kita, kondisi yang kita angkat tentu saja harus diubah. Kita bisa menyerahkan pria itu padanya, tapi kita tidak berjanji untuk menyerahkan hartanya juga padanya. Leluhur suci Xue Guang mendengus dingin sebagai jawaban. Aku tidak yakin Yuan Cha mau menerima pengaturan seperti itu. Kita bisa membagi beberapa harta karun untuknya, tapi kita harus memulihkan kunci penyegel iblis dan kuali kata ungu, kata klon itu dengan menggelengkan kepalanya. Pisahkan dia beberapa harta? Bocah manusia itu jelas memiliki banyak harta yang kuat, apakah kamu bersedia untuk melewatkannya? Leluhur suci Xue Guang bertanya dengan mengerucutkan bibir. Kami tidak punya pilihan. Jangan lupa bahwa dia mendapat dukungan dari Liu Ji, sekarang bukan saat yang tepat untuk mengacaukannya, balas klon dengan sikap serius. Memang, Liu Ji itu masalah yang cukup besar, sedikit kewaspadaan muncul di wajah leluhur suci Xue Guang.
Baiklah, berhentilah terlalu terburu-buru. Kita bahkan mungkin tidak bisa menangkap bocah manusia itu. Dia tampaknya telah merasakan kehadiran kita, jadi kemungkinan besar tidak akan mungkin untuk menyergapnya, kata klon terakhir. Dia merasakan kehadiran kita? Tentunya tidak. Kita sudah menyembunyikan semuanya dengan pelat yang meliputi semua, tidak mungkin dia bisa merasakan kita kecuali dia seorang kultivator Grand Ascension. Paling-paling, dia hanya menjadi curiga bahwa ada seseorang di dekat sini. Dengan pengejaran Yuanca, dia tidak akan bisa tinggal lama di sini, kata leluhur suci Xue Guang dengan sikap tidak yakin. Begitukah? Kurasa itu. Tunggu, apa yang dia lakukan? Klon terakhir tersendat di tengah kalimat sebelum melepaskan teriakan alarm. Ekspresi wajah dua klon lainnya juga berubah drastis saat melihat apa yang dilakukan Han Li di gambar. Han Li tiba-tiba membuka paruhnya yang besar untuk mengeluarkan bola petir keemasan yang berkilauan, yang membengkak menjadi sekitar 10 kaki dalam sekejap. Bola petir kemudian ditembakkan langsung ke arah ketiga klon sebagai sambaran petir yang menyilaukan. Petir yang keras terdengar, dan layar kristal itu hancur menjadi bubuk di tengah retakan tajam oleh petir emas. Dia benar-benar menemukan pelat yang mencakup segalanya. Jika kita tidak bisa menyergapnya, maka kita harus menghentikannya secara paksa, kata leluhur suci Xue Guang dengan suara dingin. Dua klon lainnya secara alami tidak mengajukan keberatan, dan keduanya mulai membuat segel tangan sambil mengucapkan mantra. Pada saat yang sama, bola petir berubah menjadi jaring raksasa yang menyapu ke depan, dan benda putih muncul dari udara tipis. Ini adalah benda melingkar yang berukuran lebih dari 1000 kaki, dan itu menyerupai pelat batu giok yang sangat besar. Di bawah iluminasi cahaya putih yang memancar dari pelat giok, formasi berukuran sekitar 500 meter juga muncul. Jika Han Li tidak berhenti tepat seperti yang dia lakukan, dia akan terjun lebih dulu ke dalam batasan itu, dan itu tentu saja merupakan realisasi yang cukup mengkhawatirkan baginya. Pelat giok raksasa berputar di tempat, lalu melepaskan penghalang cahaya putih pekat. Setelah hanya beberapa kilatan, penghalang cahaya berubah menjadi dinding cahaya tanpa ujung yang terlihat untuk benar-benar memotong Han Li. Namun, semburan cahaya yang riang tiba-tiba melintas dari tubuh Han Li, dan dia berubah menjadi bentuk burung raksasa lain yang menyerupai roh Phoenix Surgawi sejati yang legendaris. Ini tidak lain adalah transformasi Phoenix Surgawi dari 12 transformasi kebangkitan Han Li. Segera setelah burung ini muncul, ia mengeluarkan teriakan yang jelas sebelum mengepakkan sayapnya, dan fluktuasi spasial meletus di depan, diikuti dengan celah spasial putih muncul. Tubuh burung raksasa Han Li melintas ke depan, dan dia langsung menghilang ke dalam celah. Detik berikutnya, celah yang identik muncul di luar penghalang cahaya putih, dan Han Li muncul kembali dengan care seperti hantu sebelum segera mengadopsi bentuk kunpengnya lagi. Dia mengepakkan keempat sayapnya, dan petir bergema terdengar saat dia menghilang di tempat. Beberapa ribu kaki jauhnya, petir lain terdengar, dan Han Li muncul kembali sebelum melanjutkan terbang sebagai benang cahaya biru dan putih. Proses ini terdengar sangat panjang dan berbelit-belit, tetapi sebenarnya hanya memakan waktu sekejap, dan sebelum ketiga klon menyadarinya, Han Li melarikan diri ke kejauhan lagi. Ketiga klon secara alami benar-benar terperangah saat melihat ini. Itu tidak mungkin. Bagaimana dia bisa berteleportasi begitu mudah dalam menghadapi larangan dari lempeng yang mencakup semua? Mungkinkah dia membawa beberapa jenis harta yang dapat melawan lempeng yang mencakup semua? Salah satu klon meraung dengan marah. Tidak, itu karena transformasinya. Jangan lupa bahwa pelat yang meliputi semua tidak dapat membatasi burung roh dengan kemampuan spasial bawaan seperti burung Phoenix. Apa yang baru saja dilepaskan bocah itu jelas merupakan sejenis teknik transformasi Phoenix Surgawi, leluhur suci Xue Guang menganalisis dengan suara tenang. Berapa banyak transformasi yang dimiliki bocah ini? Bahkan dengan bantuan Yuanca, itu tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk menangkapnya, kata klon terakhir dengan ekspresi gelap. Tepat pada saat ini, cahaya putih berkedip dari kejauhan, dan aula batu yang megah muncul sebelum meluncur langsung ke arah tiga klon. Mari kita kesampingkan semua itu dan kejarlah dulu, leluhur suci Xue Guang berkata tanpa ragu-ragu. Memang, kita tidak bisa membiarkan dia kabur lagi. Kalau tidak,
kita mungkin tidak mendapat kesempatan untuk menangkapnya lagi." Dua klon lainnya juga mengangguk setuju. Dengan demikian, cahaya merah menyala dari tubuh mereka, dan mereka langsung bergabung menjadi satu sebelum menyuntikkan kekuatan mereka ke pelat giok raksasa dalam hiruk-pikuk. Suara mendengung samar terdengar dari piring giok, dan rune berputar di atas permukaannya sebelum melesat sebagai bola cahaya putih. Hampir 10 kilometer jauhnya, Yuan Cha menilai semua yang terjadi saat duduk di kursi batunya dengan ekspresi gelap. "Dasar idiot yang tidak berguna. Aku tidak percaya ketiga klon itu tidak bisa menghentikan bocah Han itu bahkan setelah menyiapkan penyergapan. Sepertinya aku harus melakukan semuanya sendiri," gerutu Yuan Chua pada dirinya sendiri. Sementara itu, Han Li juga secara internal meratapi situasinya saat ini. Meskipun musuh di dalam pelat batu giok belum menampakkan diri, dia dapat mengidentifikasi siapa mereka dari cahaya merah redup yang muncul ketika harta karun itu diaktifkan. Sekarang dia sedang dikejar oleh dua leluhur suci sekaligus. Han Li secara alami telah sepenuhnya mengesampingkan semua pikiran untuk berbalik dan menghadapi pengejarnya dalam pertempuran, dan fokus sepenuh hati untuk melarikan diri. Titik-titik. 2 hari kemudian, Han Li mendapati dirinya dikelilingi oleh beberapa puluh makhluk iblis kelas menengah. Makhluk iblis ini mengusir ki jahat dari mulut mereka dan mengayunkan senjata mereka di udara, melepaskan rentetan serangan ke arah Han Li dengan sekuat tenaga. Namun, Han Li hanya melepaskan lapisan busur petir emas keluar dari tubuhnya, dan semua makhluk iblis direduksi menjadi debu di tengah guntur yang bergema. Setelah itu, dia langsung melanjutkan perjalanannya, tidak berani menunda sekejap pun. Beberapa saat kemudian, pelat giok dan aula batu juga dengan cepat melewati tempat ini. Titik-titik. 5 hari kemudian, lebih dari 100 makhluk iblis dan lebih dari 1000 binatang iblis tingkat rendah muncul di hadapan Han Li. Pada kesempatan ini, Han Li terjun lebih dulu ke dalam gerombolan binatang buas, dan garis-garis pedang biru Ki meledak keluar dari tubuhnya dalam hiruk-pikuk. Semua makhluk iblis tingkat rendah dan makhluk jahat langsung dihancurkan sementara Han Li terus melarikan diri dengan cepat ke kejauhan. Pada titik ini, pelat giok dan aula batu sudah dekat dengan 1000 kilometer jauhnya. Titik-titik. 10 hari kemudian, di udara di atas pegunungan abu-abu keruh, seekor kera emas raksasa yang tingginya lebih dari 1000 kaki bergegas menjadi pasukan yang terdiri dari ratusan makhluk iblis elit dan selusin atau lebih binatang iblis raksasa. Kera raksasa mengayunkan lengan besarnya dengan keras di udara, dan tidak ada makhluk iblis atau binatang iblis raksasa yang mampu menahan bahkan satu serangan. Namun, mereka sepertinya telah menerima semacam perintah ketat. Meskipun jumlah mereka dengan cepat menyusut, mereka tetap saja melemparkan diri mereka ke kera raksasa tanpa mempedulikan nyawa mereka sendiri. Suara mendengung terdengar dari arah lain, dan 2 bola cahaya putih muncul hampir bersamaan sebelum meluncur ke medan perang. Kera emas raksasa melepaskan raungan amarah sebelum melepaskan ledakan gelombang suara emas yang membuat ruang di dekatnya berputar dan melengkung dengan keras. Dalam sekejap mata, semua makhluk jahat tersapu oleh gelombang suara emas yang meledak sendiri di tempat, diikuti oleh kera raksasa itu berubah menjadi kunpeng bersayap 4 lagi sebelum terbang menjauh. Titik-titik. Setengah bulan kemudian, Han Li telah kembali ke bentuk manusianya, dan dia berada di dasar danau sebuah danau yang tidak diketahui, menilai 2 raja iblis di hadapannya dengan ekspresi muram. Salah satu penguasa iblis memiliki kepala hitam pekat, tangan berselaput, dan beberapa tentakel tebal di bawah ketiaknya yang melambai tanpa henti. Adapun cuan iblis lainnya, ia memiliki sepasang mata yang seterang lampu dan lapisan sisik biru berkilauan di sekujur tubuhnya. Han Li menarik napas dalam-dalam sebelum membuat gerakan meraih dengan kedua tangannya, memanggil gunung biru dan hitam sebelum mengirim keduanya meluncur langsung ke arah 2 raja iblis itu. Di udara di atas danau yang jaraknya hampir 10.000 kilometer, lempengan batu giok dan aula batu meluncur menuju lokasi Han Li satu demi satu. Titik-titik. 2 bulan kemudian, kunpeng bersayap 4 diganggu oleh selusin makhluk iblis merah berkilauan di atas rawa yang mengepul. Terlepas dari apakah kunpeng raksasa melepaskan petir perak atau menyerang dengan cakarnya, makhluk iblis merah itu dapat langsung beregenerasi sebelum menerkam ke arah burung raksasa itu lagi. Jauh di udara sekitar 1000 kilometer jauhnya,
Pelat giok dan aula batu muncul kembali. Han Li secara alami bisa merasakan bahwa pengejarnya mendekat sekali lagi, dan dia segera melepaskan bunga emas yang tak terhitung jumlahnya dari tubuh burung raksasanya. Setiap bunga berukuran sekitar mangkuk, dan masing-masing berisi kumbang emas yang berkilauan. Ini tidak lain adalah kumbang pemakan emas dewasa yang disimpan Han Li sebagai cadangan, dan dia telah melepaskan beberapa ribu dari mereka sekaligus. Bahkan dengan kemampuan regeneratif instan mereka, makhluk iblis merah masih sepenuhnya dimangsa oleh kumbang pemakan emas dalam rentang hanya beberapa napas, tidak meninggalkan jejak keberadaan mereka. Han Li mengeluarkan teriakan panjang, dan semua kumbang terbang kembali ke arahnya. Segera setelah itu, dia mengepakkan keempat sayapnya dan menghilang di tempat sebagai busur petir berwarna perak. Setelah beberapa gemuruh petir lagi, busur petir berwarna perak berkedip beberapa kali sebelum benar-benar menghilang ke kejauhan. Sekitar 10 menit kemudian, Pelat giok dan aula batu keduanya tiba di tempat kejadian sebelum berhenti di udara. Sosok humanoid kemudian muncul di atas setiap harta karun. Salah satunya adalah seorang wanita yang ramping dan anggun, sementara yang lainnya adalah seorang pria muda berjubah merah tua. Mereka tidak lain adalah klon Yuan Cha dan Xue Guang. Yuan Cha benar-benar tanpa ekspresi, tapi amarah di matanya terlihat jelas, sementara Xue Guang memasang ekspresi amarah yang tak terkendali. Aku tidak berpikir bahwa bahkan pengawal kristal darahku tidak akan bisa menghentikannya sama sekali, sepertinya dia berniat untuk menghentikan pengejaran ini. Xue Guang meludah dengan gigi terkatup. HMPH, bukankah para pengawalmu itu seharusnya tidak bisa dihancurkan? Bagaimana mereka dibunuh oleh serangga roh itu? Yuan Cha menderu dengan dingin sebagai jawaban. Jangan bilang kau tidak mengidentifikasi apa serangga roh itu. Penjagaku memang telah mengembangkan seni iblis tubuh darah, tapi tidak mungkin mereka bisa menahan kekuatan serangga roh itu, Xue Guang membentak. Tentu saja aku bisa mengidentifikasi serangga roh itu. Mungkin aku akan mewaspadai mereka jika ada lebih dari 100.000 kumbang pemakan emas, tapi jumlah sepele seperti itu tidak akan cukup untuk menimbulkan ancaman bagimu dan aku. Kita bisa menjebak mereka menggunakan harta karun atribut kayu atau batu, kata Yuan Cha dengan sikap acuh tak acuh. Aku memang memiliki sepasang harta dari atribut itu, tetapi dapatkah kamu yakin bahwa dia hanya memiliki serangga roh sebanyak itu? Bagaimana jika dia memiliki lebih dari 100.000 dari mereka di lengan bajunya? Selain itu, kami masih tidak tahu berapa banyak kartu truf yang belum dia ungkapkan. Bagaimana jika kita memojokkan dia dan dia menyerang kita untuk memberikan kerusakan parah sebelum kita menjatuhkannya? Xue Guang berspekulasi. Menurutmu dia memiliki lebih dari 100.00 kumbang pemakan emas. Kamu benar-benar memiliki imajinasi yang hidup. Baiklah, katakanlah dia memang memiliki begitu banyak kumbang pemakan emas di lengan bajunya, menurutmu apakah akal spiritualnya akan cukup kuat untuk mengendalikan mereka? Bahkan jika tubuh kita yang sebenarnya ada, mengendalikan lebih dari 100.000 kumbang pemakan emas akan langsung menguras indera spiritual kita. Yakinlah, mengendalikan beberapa ribu kumbang itu sekaligus kemungkinan besar sudah batasnya. Jika dia benar-benar bisa mengendalikan begitu banyak dari mereka kumbang sekaligus, dia pasti sudah menggunakannya untuk melawan kita. Dia memang memiliki beberapa kemampuan hebat yang perlu kita waspadai, tapi jangan beritahu saya bahwa Anda berencana untuk menyerah sekarang. Jika demikian, maka saya hanya harus melanjutkan sendiri. Anda hanya perlu mengerahkan bawahan Anda untuk memotong semua rute potensial yang bisa dia ambil untuk kembali ke pemukiman manusia utama manapun. Yuan Cha terkekeh dingin. Ekspresi leluhur suci Xue Guang berubah sedikit sebelum dia menjawab, saya hanya mempertimbangkan skenario terburuk. Melihat Anda begitu percaya diri, secara alami saya akan bersedia melanjutkan juga. Han Li telah mengambil dua harta yang sangat penting darinya, jadi dia secara alami tidak mau menyerah dalam pengejaran ini. Seperti yang kau tahu, aku adalah pemimpin dari pasukan ras suci kita di daerah ini, tapi aku tidak bisa mengerahkan semua pasukan di sini untuk memburu bocah manusia itu. Jika terjadi kesalahan, aku akan ditahan bertanggung jawab, Xue Guang tiba-tiba berkata. Jadi, apa yang ingin kamu katakan?
katakan, Yuan Cha mendesak dengan tidak sabar. Hehe, yang saya katakan adalah karena kita tidak dapat menangkap kultivator manusia ini dalam waktu singkat, Anda dan saya harus membuat beberapa rencana jangka panjang. Mengapa Anda tidak meminta bala bantuan dari Li Uji? Jika dia bisa mengerahkan beberapa bawahan elitnya untuk membantu kita, tidak mungkin bocah manusia itu bisa lolos. Dengan hubunganmu dengan Li Uji, aku yakin ini tidak akan terlalu sulit. Xue Guang terkekeh. Yuan Cha mempertimbangkan proposal ini sejenak sebelum mengangguk setuju. Minta bala bantuan dari Li Uji. Itu bukan ide yang buruk. Baiklah, aku bisa melakukan itu, tapi selama ini, kamu dan bawahanmu harus terus menekan bocah Han itu. Jangan biarkan dia istirahat, dan tentunya jangan biarkan dia pergi. Tanda petik ganda buka. Yakinlah, rekan Taois Yuan Cha, aku pasti akan memutuskan semua rute potensial yang menuju ke Deep Haven City dan pemukiman manusia utama lainnya. Aku akan memastikan bahwa dia tidak akan memiliki siapapun untuk dituju. Xue Guang meyakinkan dengan sikap gembira. Itu yang terbaik. Sebelum bala bantuan Li Uji datang, kita harus terus mengikutinya dari jarak jauh. Begitu kita benar-benar kelelahan, kita akan bisa menangkapnya dengan mudah, kata Yuan Cha dengan suara dingin. Tentu saja. Kenyataannya, dengan kekuatan kita, jika kita siap menanggung biaya, kemungkinan besar kita sudah mengejarnya, kata Xue Guang sambil tersenyum. Baiklah, mari kita lanjutkan, kalau begitu. Aku harus mengakui bahwa kecepatannya benar-benar luar biasa, jika kita menunda di sini lebih lama lagi, dia akan keluar dari jangkauan sensorik kita, kata Yuan Cha sambil mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Tentu saja. Aku sudah menyiapkan 7 kelompok lagi dari bawahanku, dan mereka seharusnya bisa melelahkan dia lebih jauh, Xue Guang menjawab dengan senyum dingin. Yuan Cha tidak menanggapi hal ini dan hanya kembali ke aula batunya sebagai bola cahaya putih. Adapun Xue Guang, dia membuat segel tangan dan menghilang ke piring giok sebagai awan ki hitam. Detik berikutnya, kedua harta karun raksasa berangkat mengejar Han Li sekali lagi. Sementara itu, Han Li berada sekitar 10.000 kilometer jauhnya, terbang di udara dengan ekspresi gelap. Setelah melarikan diri selama 2 bulan terakhir, rencana dua leluhur suci secara alami dibuat sangat jelas baginya. Selama periode waktu ini, dia telah menghadapi setidaknya 30 hingga 40 kelompok musuh. Beberapa dari kelompok ini hanya terdiri dari makhluk iblis tingkat rendah, sementara yang lain termasuk kekuatan paling elit yang ditawarkan oleh pasukan iblis, dan bahkan ada 2 kelompok yang memiliki raja iblis di antara barisan mereka. Dalam keadaan normal, ini secara alami tidak akan menjadi perhatiannya, tetapi dengan 2 leluhur suci yang mengikutinya, dia tidak berani terlibat dalam pertempuran yang berkepanjangan. Karena itu, dia dipaksa untuk melepaskan kemampuan yang kuat untuk membasmi musuh-musuhnya secepat mungkin, tetapi melakukan hal itu secara alami sangat membebani kekuatan sihir dan indera spiritualnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki banyak pil regeneratif di lengan bajunya, dia pasti sudah pingsan. Meski begitu, dia masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Setelah pertempuran intens yang dia alami, cadangan kekuatan sihirnya telah dipangkas menjadi kurang dari setengah, dan setelah dipaksa untuk melepaskan semua kumbang pemakan emas dewasa itu, perasaan spiritualnya juga telah sangat terkuras. Satu-satunya lapisan perak dalam situasi ini adalah bahwa kedua leluhur suci tampaknya telah diintimidasi oleh kekuatan yang dia tunjukkan, dan mereka hanya berani mengerahkan pasukan mereka untuk mencoba dan menahannya. Karena itu, dia tidak perlu khawatir diserang oleh 2 leluhur suci untuk saat ini, tapi dia jelas tidak bisa melakukan ini lebih lama lagi. Jika mereka menemukan bahwa dia sebenarnya adalah kekuatan yang dihabiskan atau jika mereka mengerahkan sejumlah besar makhluk jahat untuk mengelilinginya, maka dia akan sama saja mati. Han Li secara alami tidak akan menunggu hal seperti ini terjadi. Dia telah menggunakan semua jenis metode untuk mencoba dan melepaskan para pengejarnya, tetapi kedua leluhur suci itu seolah-olah tidak lebih mahir daripada dia dalam melacak dan menyembunyikan kemampuan. Dia telah mencoba berbagai macam taktik, tetapi paling banyak, dia hanya mampu melepaskan 2 leluhur suci kurang dari setengah hari sebelum mereka menyusul lagi. Karena itu, Han Li berada dalam situasi yang sangat mengerikan.
Jika hanya ada satu leluhur suci yang mengejarnya, maka mungkin dia bisa menyelinap pergi dengan memanfaatkan momen puas diri atau kehilangan konsentrasi dari pengejarnya. Namun, dengan dua dari mereka saling melengkapi, tidak mungkin dia bisa bergantung pada hal seperti itu. Saat dia mendekati Deep Haven City, jumlah musuh yang dia temui jelas mulai meningkat. Dia tidak bisa membiarkan ini berlanjut lebih lama lagi. Para pengejarnya jelas-jelas memanfaatkan niatnya untuk kembali ke Deep Haven City, dan kemungkinan besar telah membentuk pasukan iblis yang sangat besar untuk menghentikannya di sepanjang jalan. Jika dia terus maju secara membabi buta, maka dia akan kehabisan kekuatan sihir dan terbunuh sebelum dia bisa mencapai Deep Haven City. Dia harus melarikan diri ke arah lain. Pasti akan ada makhluk jahat yang mencoba menghalangi dia ke arah lain juga, tapi perlawanan yang dia temui kemungkinan besar akan berkurang secara signifikan. Namun, dia tidak bisa membuat niatnya terlalu jelas. Dia entah bagaimana harus melepaskan diri dari para pengejarnya untuk saat ini dan membuka diri untuk istirahat. Setelah mengambil keputusan, Han Li segera mulai memikirkan sebuah rencana. Mungkin sifat situasi yang mengerikan memberi Han Li rasa urgensi yang lebih besar, tetapi dia dengan cepat dapat memikirkan sebuah rencana. Titik-titik. Di dalam pelat batu giok, 3 klon Xue Guang berdiri di depan dinding kristal baru dengan cara diam. 2 dari klon sudah memejamkan mata, sepertinya sedang beristirahat, sementara yang ketiga menatap tajam ke gambar di dinding. Tiba-tiba, teriakan kejutan samar keluar dari mulut klon ketiga, dan 2 klon lainnya segera membuka mata mereka. Gambar di dinding kristal menggambarkan Han Li dalam wujud kunpeng, dan ia tiba-tiba kembali ke wujud manusia, lalu berhenti sebelum membuat segel tangan. Tubuhnya sedikit kabur, dan dia memanifestasikan 8 sosok yang identik dengan dirinya sendiri. Para Hanlis kemudian melarikan diri ke arah yang berbeda sekaligus. HMPH, apa dia pikir trik kecil yang menyedihkan itu akan berhasil padaku? Salah satu klon mendengus dengan dingin sebelum membuat segel tangan, dan proyeksi iblis raksasa muncul di belakangnya di tengah kilatan cahaya abu-abu. Proyeksi iblis itu memiliki sepasang tanduk di kepalanya dan beberapa tentakel besar di punggungnya. Itu melepaskan geraman mengancam sebelum mata vertikal raksasa tiba-tiba muncul di dadanya di tengah kilatan cahaya merah. Mata itu mengambil hampir setengah dari seluruh area dadanya, dan itu bersinar dengan cahaya hijau, menghadirkan pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Klon mengeluarkan teriakan nyaring, dan semburan cahaya hijau meletus dari mata raksasa itu sebelum menghilang ke dinding kristal dalam sekejap. Detik berikutnya, klon menutup matanya, dan cahaya biru mulai berkedip tanpa henti di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara percaya diri, ada 2 tubuh yang sebenarnya dan 6 proyeksi. Salah satunya pasti klon, dan bergerak ke arah yang berbeda dari tubuh aslinya. Sepertinya dia menyadari niat kita dan mencoba melepaskan kita lagi. Percepat. Jangan biarkan dia lolos, klon lain berkata dengan suara dingin. Tentu saja. Namun, tepat ketika klon lain hendak mengatakan sesuatu lebih jauh, cahaya spiritual tiba-tiba muncul dari layar kristal, dan gambar itu berubah menjadi salah satu Yuanca yang duduk di kursi batunya. Ada 2 tubuh yang sebenarnya, masing-masing kita akan mengambil satu. Jika salah satu dari kita menemukan tubuh aslinya, maka segera beritahu yang lain. Yuanca menginstruksikan begitu fotonya muncul. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan, salah satu klon Xue Guang segera setuju. Yuanca mengangguk sebelum menyapu lengan baju di udara, dan gambar di dinding kristal langsung memudar. Hampir pada saat yang sama, rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari aula batu dalam hiruk-pikuk sebelum membentuk formasi teleportasi raksasa di bawah. Aula batu berputar di tengah formasi sebelum menghilang dalam sekejap. Ayo pergi, kata salah satu klon Xue Guang. Ketiga klon kemudian membuat segel tangan secara serempak, dan cahaya merah terang memancar dari tubuh mereka. Detik berikutnya, pelat giok raksasa melepaskan semburan cahaya putih yang menyilaukan, dan kecepatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Sementara itu, semua Hanlis melarikan diri ke arah yang berbeda, menghilang dalam sekejap. Beberapa ratus ribu kilometer jauhnya, ada pasukan lebih dari 1000 makhluk iblis elit bersembunyi dalam persiapan untuk penyergapan. Beberapa saat kemudian,
Tentara menerima perintah, dan mereka segera berpisah menjadi dua sebelum bergegas pergi ke dua arah yang berbeda. Adapun tempat Han Li berada beberapa saat yang lalu, tidak ada makhluk iblis yang tertarik lebih jauh padanya. Sekitar 10 menit kemudian, bola cahaya ungu tiba-tiba muncul dari balik batu biru yang tampak biasa di tanah di bawah, dan sosok humanoid perak tiba-tiba muncul. Itu adalah Han Li lainnya. Han Li ini tidak mengeluarkan aura apapun, dan begitu dia muncul, dia menutup matanya sebelum melepaskan perasaan spiritualnya. Setelah memverifikasi bahwa tidak ada Raja Iblis dalam radius beberapa ribu kilometer, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Dia segera membalikan tangannya untuk menghasilkan benda tipis seperti kulit, yang dia lemparkan ke tubuhnya sendiri. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi serigala abu-abu raksasa yang tidak terlihat, dan dia menembak langsung ke arah Deep Heaven City lagi sebagai seberkas cahaya abu-abu samar. Sementara itu, Han Li lainnya terbang di udara di atas hutan lebat sebagai seberkas cahaya biru. Sebuah kaula batu sedang mengejar hanya sekitar beberapa kilometer jauhnya. Sebuah gunung besar yang tingginya lebih dari 100.000 kaki tiba-tiba muncul di bidang pandang Han Li. Gunung itu sangat subur dan indah, dan mata Han Li segera berbinar saat dia terbang langsung menuju gunung. Setelah hanya beberapa kilatan, dia tiba-tiba menghilang di titik tertentu di tengah gunung. Tidak lama kemudian, aula batu muncul di atas puncak gunung, lalu melepaskan rune warna berbeda yang tak terhitung jumlahnya untuk langsung mewujudkan formasi cahaya 5 warna raksasa. Formasi itu mengeluarkan suara mendengung samar segera setelah muncul, dan bola raksasa cahaya 5 warna dengan diameter beberapa ratus kaki muncul di tengahnya. Harum dingin terdengar dari dalam istana batu, dan bola cahaya raksasa segera melepaskan diri dari formasi cahaya sebelum turun menuju titik tertinggi di puncak gunung. Cahaya spiritual 5 warna berkedip dengan hebat, dan dalam sekejap bola cahaya itu bersentuhan dengan puncak gunung, itu menghilang ke dalam gunung tanpa suara, hanya menyisakan lubang hitam raksasa di tanah. Tidak hanya lubang itu sangat besar dengan radius lebih dari 1000 kaki, ujungnya benar-benar hitam dan sangat halus, dan aura panas memancar dari dalamnya. Setelah rentang beberapa napas, ledakan yang menghancurkan bumi meletus dari dalam perut gunung, dan bumi bergetar hebat. Pilar cahaya tebal yang tak terhitung jumlahnya kemudian tiba-tiba meletus dari permukaan gunung, membuat lubang yang tak terhitung jumlahnya ke dalamnya dalam sekejap. Gunung itu bergoyang sesaat sebelum benar-benar runtuh menjadi tumpukan besar puing dengan batu dan batu yang tak terhitung terbang ke segala arah. Di tengah reruntuhan adalah kawah raksasa yang kedalaman beberapa ratus kaki dengan luas lebih dari 10 hektar. Pusat kawah sama sekali tidak memiliki semua materi, seolah-olah semua yang ada di dalamnya telah menguap di tempat. Segera setelah itu, lebih dari 100 pilar cahaya tebal meletus dari formasi cahaya di atas, lalu menembus ke reruntuhan di bawah. Serangkaian ledakan yang bergema terdengar dari bawah tanah, tapi tidak ada yang salah. Baru kemudian aula batu itu secara bertahap turun dari atas, hanya berhenti setelah hanya beberapa ribu kaki di atas puing-puing. Cahaya putih melintas di udara di atas aula batu, dan Yuan Cha muncul dengan ekspresi agak bingung saat dia menyapu pandangannya ke atas reruntuhan. Bocah Hon itu baru saja kabur ke gunung ini, jadi tidak mungkin dia bisa lolos dari jangkauan seranganku. Namun, sepertinya itu hanya tiruannya, mengingat aku mampu membunuhnya begitu dengan mudah, tetapi bahkan jika itu hanya klon, ia seharusnya meninggalkan beberapa sisa. Mungkinkah itu kebetulan berada di pusat serangan, dan tubuhnya hancur total? Yuan Cha bergumam pada dirinya sendiri dengan alis berkerut. Setelah jeda sejenak untuk kontemplasi, dia menutup matanya sambil mengarahkan jarinya ke gelabelannya sendiri. Ledakan perasaan spiritual yang sangat besar segera meletus sebelum menyebar ke segala arah sebelum menjelajahi setiap inci puing-puing dengan cermat, tetapi semuanya tidak berhasil. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir, ekspresi Yuan Cha sedikit berkurang saat dia membuka kembali matanya. Tepat pada saat ini, jenis fluktuasi yang aneh terpancar dari tubuhnya, dan ekspresinya sedikit berubah saat dia mengayunkan lengan baju ke udara untuk melepaskan cermin kuno.
Cermin berputar-putar di udara di atas kepalanya sebelum melayang di depannya, dan beberapa saat kemudian, bayangan Xue Guang muncul di permukaannya. Rekan Taois Yuanca, Anda tidak perlu melanjutkan pengejaran Anda, kemungkinan besar Anda mengejar klon. Orang yang saya kejar telah membunuh sebagian besar pasukan yang saya kirim untuk menghalangi dia, dan dia menunjukkan kekuatan, saya yakin bahwa ini adalah tubuh aslinya. Saya telah berhasil menjebaknya di tempat tertentu dengan pelat yang mencakup semua milik saya, tetapi dia melepaskan beberapa jenis teknik penyembunyian, dan saya tidak dapat menemukannya untuk saat ini. Kami bertiga harus fokus untuk mengendalikan lempeng yang meliputi segalanya untuk menutup daerah sekitarnya, jadi Anda harus membantu kami melacaknya, kata klon Xue Guang dengan serius. Sisa-sisa kecurigaan Yuanca terhapus setelah mendengar ini, dan dia menjawab, begitu, itu menegaskannya, kalau begitu, aku sudah mengurus yang aku kejar, dan itu memang tampak terlalu lemah untuk menjadi tubuh yang sebenarnya. Saya akan segera mendatangi Anda, pastikan Anda tidak mengizinkannya melarikan diri. Tanda petik ganda buka. Dia kemudian segera menyembunyikan cerminnya sebelum terbang ke atas sebagai seberkas cahaya putih. Setelah hanya beberapa kilatan, dia kembali ke aula batunya dan pergi dari tempat kejadian. Dengan demikian, kedamaian dan ketenangan kembali ke daerah tersebut. 4 jam kemudian, lapisan cahaya hijau tiba-tiba melintas di atas batang kayu mati yang tampak biasa saja yang terletak di sudut tertentu dari puing-puing. Batang kayu itu tiba-tiba berubah menjadi seorang pemuda berkulit hijau yang mirip dengan Hon Li dalam penampilan, itu tidak lain adalah tubuh roh Hon Li. Begitu tubuh roh muncul, ia segera meletakkan tangannya di atas kepalanya sendiri, dan bola cahaya hijau muncul, di dalamnya ada seorang gadis kecil yang menggemaskan. Wajah gadis kecil itu sedikit pucat, dan dia duduk dengan kaki bersilang di udara di atas tubuh roh. Setelah beberapa lama, sedikit warna akhirnya kembali ke pipinya. Dia mengarahkan pandangannya ke arah kawah besar di dekatnya dengan sedikit rasa takut di matanya, dan bergumam pada dirinya sendiri, guru benar, tubuh roh benar-benar mampu menyembunyikan dirinya sendiri dengan sempurna dalam lingkungan alam. Saya telah menyelesaikan misi saya. Sekarang, saatnya bersembunyi di suatu tempat, kemudian menemukan Carol untuk bertemu kembali dengan guru nanti. Saya berharap guru dapat selamat dari cobaan ini. Tanda petik ganda buka. Setelah itu, dia menghilang ke tubuh roh lagi sebagai bola cahaya hijau. Detik berikutnya, tubuh roh membuka kembali matanya, lalu memutuskan arah tertentu sebelum terbang menjauh. Di tempat lain, ada lebih dari 100 elit iblis yang melayang di udara di sekitar pelat giok raksasa. Mereka terletak di atas lembah, dan melihat ke bawah dengan tatapan serius di mata mereka. Pada titik ini, lempengan giok raksasa telah berubah menjadi matahari merah yang berkilauan, dan cahaya spiritual merah yang memancar darinya telah mencakup seluruh lembah di bawah. Di dalam lampu merah ini, ada rune perak yang tak terhitung jumlahnya berkedip tanpa henti, dan sepertinya mengandung semacam kekuatan misterius. Di dalam pelat batu giok, ketiga klon Xue Guang berdiri bersebelahan. Mereka semua membuat segel tangan dengan cahaya merah tua yang berkilauan di sekitar tubuh mereka, menatap dinding kristal di depan dengan mata tak berkedip yang intens. Di dalam gambar di dinding kristal, serangkaian bola cahaya merah sedang menyapu lembah untuk mencari sesuatu, dan tidak ada yang bisa menghalangi bola cahaya ini. Saat bola cahaya menjelajahi lanskap, gambar di dinding kristal terus berubah. Namun, tidak ada yang bisa dilihat selain bebatuan, pohon, dan makhluk roh yang tidak memiliki kecerdasan. Ekspresi ketiga klon secara alami semakin gelap setelah melihat ini, dan mereka terus mengontrol bola cahaya untuk mencari di seluruh area. Tidak lama setelah itu, bola cahaya putih melesat dari kejauhan, dan itu tidak lain adalah aula batu Yuanca. Aula batu mencapai pelat batu giok dalam sekejap sebelum berhenti di tempat, dan hampir pada saat yang sama, Yuanca muncul dari aula batu di tengah kilatan cahaya putih. Kamu akhirnya tiba, rekan Taois Yuanca, kata klon Xue Guang di tengah sambil tersenyum. Hentikan obrolannya, apa kau yakin bocah Han telah terperangkap di lembah? Yuanca bertanya. Tentu saja, saya tidak akan berani berbohong kepada Anda tentang hal seperti ini.
Setelah saya menyusulnya, dia mencoba menggunakan teknik gerakan bumi untuk melarikan diri, jadi saya menutup seluruh area ini dengan pelat yang meliputi semua milik saya. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri dari sini, tapi dia menggunakan beberapa jenis teknik penyembunyian yang berhasil lolos dari deteksi saya, jadi saya harus merepotkan Anda, rekan Taois, jawab klon Xue Guang lainnya. Baiklah, aku akan melepaskan teknik iblis asal hebatku segera untuk memaksanya keluar, kata Yuan Cha dengan anggukan. Tolong izinkan salah satu dari kami memasuki lembah bersama Anda untuk melindungi Anda dari potensi serangan diam-diam saat Anda melepaskan kemampuan Anda, kata klon Xue Guang terakhir dengan suara dingin. Lindungi aku? HMPH, sepertinya kamu hanya ingin mengawasi aku, ekspresi Yuan Cha menjadi gelap setelah mendengar ini. Hehe, kau salah mengerti maksudku, rekan Taois Yuan Cha. Bocah manusia itu penuh tipu daya, dan dia membawa beberapa harta karun yang berpotensi sangat berbahaya, klon Xue Guang di tengah terkekeh menanggapi. Lakukan apapun yang kau mau, kalau begitu. Aku tidak akan menghentikanmu mengirim seseorang untuk menemaniku, tapi sebaiknya kau tidak mencoba apapun. Jika tidak, jika terjadi kesalahan, jangan salahkan aku karena berbalik padamu, Yuan Cha berkata tanpa ekspresi. Segera setelah itu, dia kembali ke aula batunya tanpa menunggu jawaban dari Xue Guang. Senyum di wajah klon Xue Guang tengah segera memudar, dan dia berkata kepada klon lain, baiklah, seperti yang kita rencanakan sebelumnya, kamu pergi dan awasi dia. Jika dia melacak bocah itu, beritahu kami segera, kita tidak bisa membiarkan dia mendapatkan dia lebih dulu. Tanda petik ganda buka. Yakinlah, aku pasti akan terus mengawasinya. Bocah itu kemungkinan besar sudah menghabiskan kekuatannya sekarang, tapi Yuan Cha masih pasti tidak akan bisa menangkapnya dengan mudah. Sebelum dia muncul, pastikan untuk pertahankan larangan pelat yang mencakup semua agar dia tidak kabur lagi, jawab klon tersebut. Dua klon lainnya secara alami memberikan tanggapan afirmatif. Sementara itu, ledakan gemuruh tiba-tiba terdengar dari aula batu, dan rune yang tak terhitung jumlahnya muncul dari permukaannya saat itu terbelah menjadi dua raksasa batu. Yuan Cha berdiri di atas kepala salah satu raksasa, dan dia membuat segel tangan, di mana dua raksasa batu itu turun ke tengah lembah. Pada saat yang sama, bola cahaya merah muncul dari pelat batu giok sebelum terbang ke bawah. Beberapa saat kemudian, baik Yuan Cha dan salah satu klon Xue Guang telah mendarat di sebidang tanah datar di dalam lembah. Yuan Chiu memeriksa sekelilingnya sebelum mengeluarkan instruksi kepada dua raksasa batu. Sesepuh, mulailah transformasi Anda. Ya, Nyonya Yuan Cha. Kedua raksasa batu itu segera menjawab. Cahaya abu-abu terang keluar dari tubuh mereka, dan mereka langsung berubah menjadi sepasang pilar batu, yang masing-masing tingginya lebih dari 1000 kaki. Ada serangkaian pola dan rune aneh yang terukir di permukaan dua pilar, menciptakan pemandangan yang cukup misterius untuk dilihat. Silun Totem. Aku sangat terkesan bahwa kedua bawahanmu ini berhasil mengembangkan kemampuan seperti itu, kata klon Xue Guang dengan suara tertarik. Keduanya pasti ada di antara 10 besar, jika bukan 3 makhluk paling kuat di ras iblis batu. Jika mereka bahkan tidak bisa melakukan hal seperti ini, lalu mengapa aku harus melindungi mereka di alam suci kita selama bertahun-tahun? Tanda tanya. Yuan Cha menjawab dengan suara dingin. Hehe, jika setan batu di bawah perintahku sekuat ini, aku juga akan melakukan segala daya untuk melindungi mereka. Baiklah, kesampingkan itu untuk saat ini, sudahkah kamu memanggil totem ini untuk meningkatkan kekuatan teknik iblis asal besarmu? Tanda tanya-tanya klon Xue Guang. Bahkan pelat yang meliputi semua tidak dapat melacak bocah Han itu, jadi hanya menggunakan teknik iblis asal hebat mungkin tidak cukup juga. Namun, dengan silun totem untuk membantuku, aku akan dapat menemukannya untuk tentu, Yuan Cha membenarkan. Klon Xue Guang mengangguk sebagai jawaban sebelum terdiam. Yuan Cha juga tidak berniat untuk berbicara lebih jauh, dan tubuhnya bergoyang sebelum dia muncul di antara dua pilar batu. Cahaya putih menyala, dan platform batu kuno bangkit dari tanah, membawanya lebih dari 100 kaki ke udara. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum membuat segel tangan,
lalu menyapukan lengan bajunya yang lain di udara untuk melepaskan selusin bendera hitam kecil, yang semuanya berakar kuat di tanah dekat platform batu. Dia kemudian mengeluarkan teriakan lembut, dan seberkas cahaya hitam muncul dari punggungnya sebelum berubah menjadi proyeksi iblis raksasa dengan 3 kepala dan 6 lengan. Proyeksi itu memakai armor hitam mengkilap, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan aura mengerikan yang luar biasa. Keenam matanya berwarna merah cerah dan sama sekali tanpa emosi. Yuan Cha mulai melafalkan dengan suara rendah sebelum melemparkan sekitar selusin segel mantra ke sekelilingnya, yang semuanya lenyap dalam sekejap. Bendera hitam kecil segera mengeluarkan suara mendengung sebagai tanggapan, dan dengan cepat membengkak hingga lebih dari 100 kaki di tengah kilatan cahaya hitam. Tepat pada saat ini, proyeksi iblis raksasa di belakang Yuan Cha tiba-tiba mengangkat kepalanya sebelum membuat gerakan meraih ke atas dengan keenam tangannya. 6 bola cahaya hitam muncul di atas telapak tangannya, lalu berubah menjadi 6 kepulan asap hitam yang berkumpul tinggi di udara. Awan iblis segera terbentuk di atas, kemudian mulai mengambil bentuk makhluk hidup yang berbeda, seolah-olah memiliki sifat spiritual. Nyanyian Yuan Cha berhenti setelah melihat ini, dan dia menunjuk ke arah bendera besar. Cahaya hitam berputar-putar di atas permukaan bendera, lalu berubah menjadi sekitar selusin semburan ki hitam yang naik menjadi awan iblis. Akibatnya, awan itu membengkak secara drastis, dan tak lama kemudian, menutupi hampir setengah dari seluruh lembah. Cahaya dingin melintas di mata Yuan Cha, dan dia tiba-tiba membuka mulutnya sebelum mengeluarkan beberapa bola esensi darah ke arah awan iblis di atas. Esensi darah berubah menjadi tetesan hujan darah yang lenyap menjadi awan dalam sekejap, dan pada saat yang sama, 2 pilar batu juga melepaskan lingkaran cahaya 5 warna cahaya. Dengan setiap lingkaran cahaya yang melewati awan iblis, ukuran awan akan membengkak sedikit, dan tidak lama setelah itu, benang merah yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalamnya di tengah kilatan cahaya merah. Mereka terjalin dengan awan hitam dan memanifestasikan bola ki hitam seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya kemudian berubah menjadi gagak hitam seukuran telapak tangan. Ada lebih dari 10.000 burung gagak ini, menciptakan pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Pergilah Yuan Cha menginstruksikan saat dia menyapu lengan baju di udara. Burung gagak berputar-putar sebelum terbang ke arah tertentu di lembah, sementara Yuan Cha memejamkan mata sebelum menekan jarinya ke gluala sendiri, sepertinya merasakan sesuatu dalam diam. Ekspresi Klon Xue Guang berubah sedikit saat melihat pembunuhan besar-besaran burung gagak, tapi dia tidak melakukan apapun. Burung gagak tampaknya memiliki tubuh yang tidak kuat karena mereka dapat melewati semua rintangan fisik di jalan mereka, dan beberapa saat kemudian, mereka telah menjelajahi hampir setengah dari seluruh lembah, tetapi masih belum dapat menemukan apapun. Tepat saat burung gagak dipanggil kembali oleh Yuan Cha sebelum dikirim ke arah yang berbeda, suara dering tajam tiba-tiba meletus, dan Klon Xue Guang tersendat sedikit sebelum buru-buru meletakkan tangannya di pinggangnya. Bola kristal seukuran telur langsung ditembakkan sebelum berubah menjadi layar cahaya tembus cahaya, di mana 2 Klon Xue Guang lainnya dapat dilihat. Kami mendapat kabar buruk. Kembalilah dengan rekan Taois Yuan Cha segera. Han Lili lainnya tiba-tiba terlihat di tempat lain, dan dia menerobos beberapa garis pertahanan kami, membunuh 2 Raja Iblis dalam perjalanan ke kota surga jauh. Hal itu Li menggunakan harta surgawi mendalam yang tidak lengkap dan melepaskan segerombolan kumbang pemakan emas, jadi dia hampir pasti adalah tubuh yang sebenarnya. Kita semua pernah memilikinya, saat ini kita hanya mengejar tiruannya yang lain. Aku sudah mengeluarkan perintah untuk tahan dia dengan segala cara. Jika kita cepat-cepat sekarang, kita masih bisa menangkapnya. Salah satu dari 2 Klon Xue Guang berkata dengan nada mendesak. Ekspresi Klon Xue Guang menjadi gelap secara signifikan setelah mendengar ini, dan dia buru-buru menoleh ke Yuan Cha. Apa kau mendengar itu, rekan Taois Yuan Cha? Lupakan klon ini, kita harus segera meninggalkan tempat ini.